Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Cesio yang sudah memimpin dengan berdoa. Anak-anak supaya lebih semangat lagi, hari ini kita akan petikkan salam Tarakanita bersama-sama. Mikrofonnya boleh dibuka, anak-anak ya. Silahkan mikrofonnya dibuka. Biar lebih semangat ya. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat. Semangat. Selamat pagi Bu Tina. Semangat. Semangat. Anak-anak hebat, semangat semua ya. Hari ini kita akan belajar apa kemarin sudah Bu Tina share di grup. Belajar matematikanya ya. Nah, Tentang apa? segi banyak. Tentang segi banyak. Nah, apa ya segi banyak itu? Siapa yang kemarin sudah belajar? Ayo. Segi banyak yang memiliki semua sisi sama panjang dan semua sudut sama besar. Segi banyak adalah bangun yang memiliki apa? Ocha? Hah? Bangun apa? Bangun yang apa? Yang segi banyak yang memiliki semua sisi sama panjang dan semua sudut sama besar. Nah, itu kalau segi banyak beraturan. Nah, kalau banyak aja itu apa anak-anak? Bangun tertutup antara luas garis dan sudutnya. Ya, bagus Mili, terima kasih. Bangun ruang tertutup antara ruas garis dan sudutnya. Nah, hari ini kita akan bersama nanti belajar segi banyak anak-anak. Oh, apa saja ya segi banyak yang ada di sekitar kita? Nah, Bu Tina izin share screen ya anak-anak ya. Sudah terlihat belum anak-anak? Sudah. Sudah? Nah, Bu Tina sambil admit dulu teman-teman yang mau bergabung. Oke. Bentar ya, sabar. Hari ini nanti kita akan belajar matematika, materi baru, yaitu bangun segi banyak. Ya. Kok segi banyak gimana ya Bu? Nah, kita akan pelajari hari ini. Kompetensi dasar yang kita pelajari pada hari ini adalah KD 3.8 dan KD Yang pertama matematik, yang kedua PKT. Dari kelas B. apa? Ya? Jangan kelihatan videonya sih, Mami cepet-cepet. Oh, mohon mikrofonnya yang masih dinyalakan dimatikan dulu ya anak-anak ya. Oke, terima kasih. Nah, KD-nya adalah KD 3.8 menganalisis sifat-sifat segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. KD 4.8 mengidentifikasi segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, nanti siswa dapat menganalisis sifat-sifat segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Nah, jadi segi banyak nanti dibagi menjadi dua anak-anak. Ada segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Tujuan yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Enggak tahu kok. Bisa dimatikan. Punya siapa ya? Ini.
Nah, Kualitas tangan Benar sekali ya. anak-anak silahkan perhatikan berikut. Ini gambar apa anak-anak? Ada yang tahu? Gambar apa ini? Gambar apa ya anak-anak ya? Jalan trotoar. Apa? Trotoar? Buat jalan yang di jalan itu. Yang biasa di jalan-jalan apa namanya anak-anak? Paving. Ini adalah gambar paving, ya. Kalian pernah melihat gambar ini tentunya, ya, yang biasa ada di jalan-jalan. Ini namanya paving. Nah, paving ini berbentuk apa ya anak-anak ya? Segi 6. Segi 6? Ya, paving ini berbentuk segi 6, anak-anak. Susunan tersebut dapat dibentuk menjadi gambar yang menarik seperti ini. Nah, kalau satu paving disusun akan membentuk seperti ini, anak-anak. Ya. Bentuknya segi 6. Kenapa kok segi 6? Kalau Bu Tina gambarkan di sini. Bentar. Nah, kelihatan ya? Terlihat ya? Nah, kalau pavingnya seperti ini, gambarnya seperti ini namanya segi 6. Mengapa kok segi 6? Karena sisinya ada 6, anak-anak. Coba kita hitung sisinya. Sisinya itu garis ini, luas garis ini. 1, 2, ya, 3, 4, 5, 6. Nah, oleh karena itu disebut dengan segi 6. Karena sisinya ada 6, anak-anak. Sekarang, bangun datar segi banyak adalah bangun datar yang tertutup antara ruas garis dan sudutnya. Ya, yang disebut dengan bangun datar segi banyak itu bangun datar yang tertutup antara ruas garis dan sudutnya. Kalau anak-anak lihat, segi 6 ini termasuk segi banyak tidak ya? Termasuk. Termasuk, mengapa kok termasuk Mili? Mungkin bisa menjelaskan Mili? Karena sisinya lebih dari 3. Sisinya lebih dari 3, bagus. Atau ada yang lain anak-anak, pendapat yang lain. Mengapa kok segi 6 ini termasuk segi banyak? Coba siapa yang mau menjawab? Gambar bangun tertutup. Ya, bagus. Gambar bangunnya, bangun datarnya tertutup, anak-anak. Maksudnya tertutup bagaimana? Nah, ini kan tertutup, anak-anak. Tidak ada yang terbuka. Berbeda dengan ini. Coba. Kalau ini, ya, seperti ini. Nah, seperti ini gambar yang ke bawah, ini terbuka. Ya, tidak tertutup. Oke. Bagus, terima kasih. Ocha, ada lagi? Alasan Dibatasi garis lurus. ya, ini suaranya siapa ya? Keren. Dibatasi garis lurus. Dibatasi oleh garis lurus. Yang membatasi adalah garis lurus, ya anak-anak ya. Ada sudutnya tidak anak-anak? Sudut ada tidak? Ada. Kita belajar tentang sudut belum ya? Sudah. Nah, di kelas kita bisa belajar tentang sudut. Sudutnya ada berapa ini ya? 6. Bagus sekali. Sudutnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, ini termasuk segi 6. Ini termasuk segi banyak. Ya, diingat-ingat ya anak. Bangun datar segi banyak itu bangun datar yang tertutup antara ruas garis dan sudutnya. Ya. Sekarang, banyak sisi pada bangun segi banyak sama dengan banyak sudutnya. Ya, banyaknya sisi itu sama dengan banyaknya sudutnya. Ini contohnya segi 6, ya, sisinya ada 6.
sudutnya juga ada 6. Kalau segitiga, sisinya ada berapa anak-anak? 3. Ada 3. Bangun segitiga. Nah ini kelihatan enggak ya? Terlalu kecil anak-anak. Kelihatan. Lihat, nah ini segitiga. Ini sisinya ada 3. Sudutnya ada berapa? Banyak sudut. 3. Segi 4. Nah seperti ini termasuk segi 4 atau segi berapa ya ini ya? 4. Segi 4. Sisinya ada berapa segi 4? 4. 1, 2, 3, 4. Sudutnya ada berapa? 4. Nah, ya. Penamaan bangun segi banyak mengikuti banyak sisinya anak-anak. Kalau sisinya itu ada 3, maka disebut dengan segi 3. Kalau sisinya ada 4, disebut dengan segi 4. Kalau sisinya itu ada 7. Segi 7. 7. Kalau sisinya ada 6. Segi 6. Sisinya ada 8. Segi 8. Jadi bangun segi banyak itu mengikuti banyak sisinya. Ya. Ciri-ciri segi banyak. Tadi sudah diutarakan oleh teman kalian. Clara tadi, yang bangun tertutup tadi, Ocha ya yang mengatakan ya, ciri-ciri segi banyak itu bangunnya tertutup. Ya, tertutup seperti ini, tidak terbuka. Nah, ini tertutup seperti ini. Ciri yang kedua, dibatasi oleh garis lurus. Yang membatasi semuanya adalah garis lurus. Ini garisnya lurus, 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 lurus. Nah, yang ketiga, memiliki jumlah sisi dan sudut minimal 3, anak-anak. Kalau jumlah sisinya cuma 2, itu bukan termasuk segi banyak. Kalau sisinya cuma 2, jelas dia bangunnya terbuka, maka bukan termasuk segi banyak. Tetapi kalau segi banyak, Tanya, apa? Ya. kalau segi 2 itu ada nggak sih? Kalau segi 2 bukan nggak ada. Karena apa? Kalau segi 2 misalnya ya, ini cuma 2 tok ya. Bentar. Nah, garisnya cuma seperti ini. Kelihatan enggak ya? Mana? Nah, ini kan tidak tertutup, toh? Ya enggak? Tertutup enggak? Ya. Tidak. Nah, ya. Jadi kalau segi banyak itu minimal jumlahnya, sisi dan sudutnya 3. Minimal itu paling sedikit, anak-anak. Paling sedikit jumlah sisi dan sudutnya itu 3. Paham? Paham. Oke, terima kasih. Nah, sekarang anak-anak bisa melihat. Nah, di sini ya. Ini contoh bangun segi banyak, anak-anak. Bangun yang pertama ini trapesium. Ya. Ini termasuk segi 4. Ya. Segi 4 kenapa? Karena sisinya ada 4. Nah, ini punya nama khusus, yaitu trapesium, anak-anak. Juga ini gambar seperti tanda panah ya, anak-anak ya. Ini juga segi banyak. Sisinya ada berapa ya? Kita hitung sisinya ada berapa ya? Coba dilihat, sisinya ada berapa kira-kira anak-anak? Gambar yang panah. 7. 7. Coba kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Sisinya bagus. Yang sudah jawab 7. Gambar yang ketiga, ini apa ya? Segitiga. Gambar yang keempat. Segi apa ini? Gajar genjang. Gajar genjang. Gajar genjang termasuk segi berapa anak-anak? 4. Banyak. Nah, gambar yang terakhir, segi berapa ini? 6. Ada? 6. Nah, ini
merupakan contoh bangun segi banyak ya. Ini jumlah sisi dan sudutnya 3. Sekarang yang bukan termasuk segi banyak, ciri-cirinya seperti apa? Nah, kalau bangun segi banyak tadi tertutup, Namun tidak tertutup, ya, tidak dibatasi garis lurus. ya, jumlah sisi dan sudutnya kurang dari 3. Nah, bangunnya kalau tidak tertutup pasti dia bukan segi banyak. Kalau jumlah sisinya kurang dari 3 berarti juga bukan segi banyak. Ya. Terus nanti ada garis yang membatasinya bukan garis lurus, garis lengkung. Nah, seperti itu jelas dia bukan segi banyak. Contohnya seperti ini anak-anak. Nah, ini dilihat. Ini ada garis lengkungnya. Ya toh? Nah, berarti Ya. bukan segi banyak. Gambar yang kedua. Ini juga bukan segi banyak. Ya. Gambar yang ketiga, karena dia tidak tertutup. Kalau ini di garis seperti ini tertutup, ya, karena ini terbuka, berarti ini bukan segi banyak. Gambar seperti bulan ini juga bukan segi banyak, anak-anak. Gambar yang berikutnya seperti ini. Nah, ini ya. Nah, ini garis lengkung seperti ini, berarti bukan segi banyak. Seperti ini juga bukan, anak-anak. Nah, dilihat. Ya, ini. Nah, gambar awan-awan, gambar hati. Ini juga bukan termasuk segi banyak. Tahu bedanya segi banyak dan bukan? Bisa membedakan? Tahu. Nah, bisa ya. Sekarang coba Bu Tina sambil dilihat ya. Nah, ini segi banyak atau bukan? Bukan. Segi banyak atau bukan? Boleh ditulis di chat. Ayo, segi banyak atau bukan ini? Bukan. Bukan. Ya, Coba. bukan. Bukan. Sekarang Bu Tina coba mau bertanya kepada anak kelas 4A. Dulu ya, coba siapa ya yang ada ya? Siapa yang mau menawarkan diri kelas 4A? Coba Aryan ya, siap ya? Oke, Aryan, ini termasuk segi banyak atau bukan, Aryan? Teman-teman yang lain boleh menjawab di chat juga. Aryan bisa mendengar suara Bu Tina? Aryan? Oh, Aryan nampaknya belum ada. Siapa kelas 4A yang mau mencoba? Coba, siapa yang berani? Ayo. Sabu. Siapa? Gisel. Gisel, ini segi banyak bukan Gisel? Gisel, ini termasuk segi banyak atau bukan? Iya. Iya, mengapa Gisel? Tuliskan satu alasan, mengapa kok segi banyak? Karena sudutnya banyak. Ada berapa sudutnya ya? Banyak sudutnya ada berapa ya Gisel ya? Ada 4. Ya, ada 4. Oke, terima kasih Gisel, hebat. Sekarang kelas 4B, satu anak siapa ya? Bu Tina ingin mendengar suaranya dari kelas 4B. Coba Jocelyn ya. Jocelyn Gunadi. Termasuk segi banyak bukan Jocelyn? Yang lain boleh menjawab. Bukan. Bukan Jocelyn. Mengapa kok bukan Jocelyn? Alasannya kenapa? Boleh disebutkan? Mengapa kok bukan termasuk segi banyak? Kenapa ya? Ini teman-teman yang lain menjawab di chat sudah benar nih, bukan. Terima kasih. Siapa yang bisa membantu Jocelyn? Mengapa kok bukan segi banyak ya ini ya? Bangun tidak tertutup. Bangunnya tidak tertutup kok.
Coba. Bangun tidak dibatasi garis lurus. Ya, kalau ini tertutup, cuman apa? Tidak dibatasi garis lurus. Ya, garisnya garis lengkung. Oke, berarti terima kasih. Nah, hebat anak-anak sudah bisa membedakan antara bangun segi banyak dan yang bukan. Nah, sekarang kita akan belajar, oh segi banyak itu ternyata berdasarkan panjang sisi dan besar sudutnya, itu dibagi menjadi dua anak-anak. Segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Ya. Segi banyak beraturan adalah segi banyak yang memiliki sisi sama panjang dan sudutnya sama besar. Ya, karena beraturan dia itu harus memiliki sisinya itu sama panjang dan sudutnya sama besar. Siapa yang bisa memberi contoh yang termasuk segi banyak beraturan? Segitiga sama sisi. Segi empat. Segi 6. Nah, Segi 5, segi 6, segi 7. Tiga. empat itu macam-macam, ya. Ada segi empat itu persegi panjang, ada jajar genjang, trapesium, ada persegi. Nah, segi empat apa ya yang termasuk segi banyak beraturan? Nah, ciri-cirinya seperti ini, ya. Coba ya, kita lihat ciri-cirinya dulu supaya anak-anak lebih paham. Ciri-ciri dari segi banyak beraturan, yang pertama, memiliki panjang sisi yang sama. Jadi panjang sisinya itu sama panjang. Contohnya seperti yang disampaikan Bradley tadi. Segitiga sama sisi. Nah, seperti ini. Lihat ya gambarnya ya. Ini ketiga sisinya. Ya, ketiga sisinya. Maaf ya Bu Tina kalau garisnya agak meletot. Nah, nih. Ketiga sisinya, sisi ini 2 dan 3 ini sama panjangnya. Oleh karena itu disebut dengan segitiga sama sisi. Ya, ini termasuk segi banyak beraturan. Karena apa? Ketiga sisinya ini sama panjang, ketiga sudutnya sama besarnya. Besar sudutnya berapa tuh Bu Tina tiap sudutnya? 60 derajat. Ya. Oke, terus ciri yang pertama. Ciri yang kedua tadi sudutnya sama besar ya. Sudut yang ini sama yang ini dan ini itu sama besarnya. Tadi seperti yang Bu Tina katakan, besarnya sudut tiap satu sudut segitiga sama sisi adalah 60 derajat. Ciri yang ketiga, kebanyakan bentuk-bentuknya harus cembung. Nah, ini ciri yang ketiga. Nah, sekarang bangun. Bu, itu maksudnya apa itu? Cembung itu kan ada yang cembung, ada yang cekung. Kalau cekung kan bentuknya, nah seperti cermin tuh. Kalau cekung kan gini toh. Nah, seperti spidolnya Bu Tina kok. Nah, kalau cekung kan seperti ini. Kalau cembung kan habis menutupi seperti ini. Nah, kayak seperti tertutup. Begitu loh, tidak terbuka. Ya. Contoh bangun segi banyak beraturan yang kedua adalah persegi. Di sini ada kok. Nah, terlihat ya. Ini segi 4 beraturan atau bisa disebut dengan persegi. Karena apa? Keempat sisinya ini sama panjang. Besar sudutnya juga sama. Ada yang tahu besar tiap sudut persegi berapa ya? Kalau segitiga sama 4 kali 5. 45. Bukan 45. Berapa? Ayo. 90 derajat. Ya. Oke. Yang berikutnya itu segi 5 beraturan, anak-anak. Nah, ini kelima sisinya ini sama panjangnya. Segi 6 beraturan atau disebut juga dengan heksagon. Nah,
segi 7 beraturan. Harus sama panjang sisinya, ya. Kalau segi 7 tapi tidak sama panjang sisinya tidak disebut dengan segi banyak beraturan. Segi 8 beraturan atau disebut dengan oktagon. Segi 9 beraturan atau Nonagon. nah, segi 10 beraturan atau dekagon. Nah, ini merupakan contoh dari segi banyak beraturan. Kalau yang tidak beraturan bagaimana, Bu? Nah, sekarang kita akan belajar tentang segi banyak tidak beraturan. Kalau tidak beraturan, segi banyak yang memiliki sisi tidak sama panjang dan sudut tidak sama besarnya. Ya. Memiliki sisi yang tidak sama panjang dan sudut tidak sama besarnya. Di sini ada chat mengatakan, Sano, Bu tanya, belah ketupat apa segi banyak? Nah, kalau belah ketupat termasuk segi banyak tidak, anak-anak? Segi banyak. Segi banyak, ya. Belah ketupat termasuk segi banyak. Ciri-ciri segi banyak tidak beraturan. Kalau tadi yang beraturan itu semua sisinya sama panjang. Kalau tidak beraturan berarti sisi-sisinya tidak sama panjang. Ciri kedua, ukuran sudut-sudutnya tidak sama besarnya. Ciri yang ketiga, bentuk-bentuknya bisa cekung maupun cembung. Nah, contohnya, siapa yang bisa memberi contoh? Segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki. Bagus. Apalagi tadi siapa? Persegi panjang. Panjang. Nah, persegi panjang seperti ini. Nah, seperti ini. Anak-anak, ini panjang sisinya tidak sama. Berarti termasuk segi banyak tidak beraturan. Nah, tadi ini segi ketiga sama kaki. Ya, anak-anak ya. Jajar genjang. Jajar genjang ini termasuk segi banyak tidak beraturan. Karena sisi-sisinya tidak sama panjang. Sudut-sudutnya juga tidak sama besarnya. Yang berikutnya persegi panjang. Bagus. Yang dikatakan Ocha. Terus ini yang berikutnya adalah segitiga siku-siku. Ini juga termasuk dalam segi banyak tidak beraturan. Yang bawah ini apa namanya? Trapesium. Nah, trapesium ini juga termasuk segi banyak tidak beraturan. Tanda panah ini, ya, ini juga termasuk segi banyak tidak beraturan. Ya, ini contoh-contohnya anak-anak. Nah, bisa dilihat di sini juga segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, persegi panjang, jajar genjang, trapesium. Nah, ini contoh yang lain. Nah, ini belah ketupat ini. Belah ketupat. Nah. Sekarang kita coba berlatih. Atau ada yang mau bertanya dulu? Bisa membedakan segi banyak yang beraturan dan tidak? Coba cek ya, dicek ya. Coba Tati, sebutkan ciri satu saja ciri dari segi banyak yang beraturan, Tati. Cirinya apa? Belum bisa? Coba dibantu Bu Tina, dinyalakan dulu mikrofonnya, Tati. Ciri segi banyak yang beraturan. Panjang sisinya sama tidak, Tati? Sama. Besar sudutnya? Besar sudutnya sama. Nah, kalau beraturan, panjang sisinya sama, besar sudutnya sama. Sebutkan satu contohnya. Nggak usah lihat situ. Ayo lihat Bu Tina. Lihat kamera. Jangan tutup.
Contohnya apa bangunnya? Bangunnya Bangun apa? Persegi atau trapesium atau apa? Belum bisa? Belum Tati? Oke. Siapa yang mau bantu Tati? belum. Coba siapa yang mau bantu Tati? Nendra. Sebutkan satu contohnya satu saja Nendra. Apa Nendra? Persegi. Persegi. Oke, bagus. Ada lagi yang bisa memberi contoh kelas 4A, nanti 4B yang tidak beraturan. Yo, siapa lagi selain persegi? Apa lagi? Segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi. Hebat siapa tadi? Tesio ya tadi? Ya, oke, terima kasih Tesio. Terus apa lagi? Satu lagi. Siapa ya? Jajar genjang. Jajar jenjang beraturan? Tidak. Ayo, kalau jajar jenjang kira-kira termasuk segi banyak beraturan atau tidak ya anak-anak ya? Tidak beraturan. Tidak. Tidak beraturan ya. Tadi kalau yang bilang beraturan masih keliru ya Mbak atau Mas. Nah, ini jajar jenjang seperti ini. Ini sisinya tidak sama panjang. Sudutnya juga, tempat sudutnya tidak sama besarnya. Jadi bukan termasuk segi banyak beraturan. Nah, sekarang Bintang. apa Devano? Bintang. Bintang? Bintang termasuk segi banyak beraturan? Ada yang bintang itu ataupun lebih lancip sininya enggak sama juga. Ya. Yang termasuk segi banyak beraturan ya tadi. Ya, segitiga sama sisi, persegi, pentagon, segi 5 beraturan, segi 6 beraturan, segi 7 beraturan, dan seterusnya. Kalau yang tidak beraturan, contohnya jajar genjang. Apalagi? Selain jajar genjang, trapesium, persegi panjang, seperti itu anak-anak. Ya, terlihat nggak ya ini anak-anak ya? Coba yuk berlatih. Mana yang, apakah gambar nomor 1 termasuk bangun segi banyak? Ya, termasuk. Nomor 2. Ya, siapa yang jawab dulu? Dinyalakan resen dulu saya Bu, gitu. Ya. Yang lain dijawab dalam hati ya, dulu ya. Yang belum pernah jawab, ya, yang tadi belum pernah jawab, nomor 2, silahkan. Ken coba Ken, ini termasuk segi banyak atau tidak Ken? Kelihatan ya? Tidak. Apakah benar jawaban dari Ken teman-teman? Benar. Oke, hebat teman-teman, hebat. Sekarang yang nomor 3. Kelas 4B, coba siapa? Yang belum pernah jawab, yuk gantian. Yuk dinyalakan atau resen dulu. Kelas 4B. Apakah bukan atau benar? Ayo 4B, siapa? Yang merasa 4B atau Butina tunjuk. Ayo tinggal menjawab benar atau bukan. Ini di chat ada Butina tapi belum mau menjawab langsung. Yang nomor 3, ini termasuk segi banyak atau bukan? Bukan. Siapa tadi yang bukan? Coba jingga, termasuk segi banyak atau bukan jingga? Terlihat jingga? Bukan. Bukan. Apakah jawaban jingga benar? Benar. Oke, terima kasih. Sekarang yang bangun keempat. Dilihat. Ya, siapa mau jawab? Yang belum pernah jawab, ayo. Tidak usah takut. Tidak dimarahi Bu Tina kok. Ayo. Siapa? Nomor 4. Ana, resen. Ana, iya atau bukan Ana? Bukan. Jawaban Ana benar? Oke, hebat. Benar. Sekarang nomor 5. Nomor 5 segi banyak bukan ini. Arman. Tunjuk jari. Ya atau bukan Arman? Segi banyak bukan ya? Bukan.
Coba dilihat. Garisnya? Iya. Iya. Punya berapa sih? Lihat ya, hitung berapa di sini? Lihat enggak? Isinya. 1, 2, 3, 4. Berapa? 5. 5 sisi. Oke, Arman. Oke, sekarang coba lagi ya, kita latihan ya. Nah, bentar. Terlihat kan anak-anak? Sekarang yang ini. Nah, kok belum mau jalan? Nah. Yuk, siapa mau menjawab? Kalau termasuk segi banyak, kita beri centang. Kalau bukan, kita beri silang. Yang nomor A, siapa? Ayo, boleh, Resen. Yang belum pernah jawab itu loh. Saya, Bu. Siapa boleh ya? Gisel. Gisel? Gisel tadi udah jawab loh. Gantian dulu ya, temannya dulu ya Gisel ya. Ya. Nah, terima kasih Gisel ya. Sano ini, Resen. Sano, yang 1A itu termasuk segi banyak atau bukan, Sano? Bukan. Bukan. Apakah benar, teman-teman? Benar. Kan bukan, benar atau tidak? Benar ya. Mengapa kok bukan segi banyak? Karena ini ada apa? Sisi lengkungnya ini ya anak-anak ya. Ya berarti bukan. Sekarang yang 1B. 1B. Ayo coba 1B. Siapa kelas 4B? Yang belum pernah jawab, ayo nggak usah malu-malu. Banyak loh. Tasya, coba Tasya. Yo, Mbak Tasya, yang 1B ini termasuk segi banyak atau bukan? Banyak. Termasuk segi banyak, ya? Banyak. Segi banyak. Oke, betul. Ya. Karena apa? Ini tertutup dibatasi oleh garis lurus. Oke, terima kasih Tasya. Sekarang 1C. 1C kelas 4A. Coba siapa ya? Ada yang tunjuk jari tidak ya? Bukan. Cinta? Cinta tunjuk jari. Termasuk atau bukan Cinta? Bukan. Oke, bagus. Bukan. Terima kasih Cinta. Yang 1D. 1D. Coba Floren. Florencia. Yuk dicoba yuk Floren. 1D ini termasuk segi banyak atau bukan ya Floren ya? Apa Floren? Coba dilihat. Ini tertutup, dibatasi oleh garis lurus. Termasuk segi banyak atau bukan Floren? Oh, mungkin Floren sinyalnya tidak. Ayo, bisa menjawab Floren? Belum. Sekarang cari. Oh, Kania, coba Kania bantu Butina. Segi banyak atau bukan ya Kania ya? Iya, Bu. Ya, segi banyak. Oke, terima kasih Kania, hebat. Nah, sekarang masih ada lagi anak-anak ya. Nah, sekarang dilihat. Nomor 1. Segi banyak atau bukan? Bukan. Nomor 1 loh, dilihat baik-baik. Terlihat enggak ya? Coba Butina besarkan aja biar terlihat jelas. Segi banyak. Segi banyak. Segi banyak. Nomor Segi 1. banyak. Ini kita kalau segi banyak kita centang ya anak-anak ya. Kalau bukan kita silang. Nomor 1 centang atau silang? Centang. Centang. Oke. Nomor 2. Centang. 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 Oke, bagus. Nomor 4. Silang. Nomor 4 silang. Kenapa kok silang ya? Silang. Ditutupi dengan garis lurus. Nah, ini tidak tertutup ya. Oke, bagus. Nomor 5. Nomor 5. Centang atau Centang. Silang.
Tilang. Nomor Tilang. ya, karena ada garis lengkungnya. Nomor 8. Nomor 10. Ini silang atau centang nomor 12? Tilang. Terima kasih anak-anak. Nah, ternyata sudah bisa membedakan mana yang termasuk segi banyak, mana yang bukan. Ya. Nah, setelah ini nanti anak-anak ada tugas dari Bu Tina yang ada di GC. Ada 5 soal. Tolong anak-anak baca dulu materi yang Bu Tina berikan. Ya, baik kemarin yang ada di grup maupun yang ada di GC sama materinya. Nanti dibaca dulu, baru dikerjakan. Jangan asal mengerjakan ya anak-anak ya. Dibaca dulu, dipahami dulu. Kalau belum paham bisa nanti tanya lewat WA ke Bu Tina. Gitu ya anak-anak, paham? Oh, soalnya tidak usah ditulis dan tidak usah digambar. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Kekayaan dan akan menjadikan kita semakin Oke. Baik anak-anak. Sebelum kita ada informasi dari Pak Loren. Silakan. ada suku Jawa itu tinggal di Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta. Bu Tina, halo. Baduy dan suku Sunda, Baduy di Jawa Barat ya. Masuk enggak suara saya, Bu Tina? Tinggal di Jawa Barat juga. Kemudian ada suku Betawi. Halo, suara terdengar enggak ya? Putus-putus ini sinyalnya. Suku Madura tinggal di Pulau Madura. Halo. Dengar, Pak. Oke, hanya informasi. Untuk kelas A, tugas kemarin bahasa Indonesia ada yang belum masuk. Saya sebut namanya dari kelas A itu ada Francesca nomor 17. Ada Hieronymus absen 22. Ada Lantang absen 28 dan Arthur absen 33 itu dari kelas A. Yang kelas B ada 2, ada Dionisia Anggun absen 7 dan Yehuda absen 18. Yo, mohon dikerjakan karena ini waktunya sangat terbatas dan kondisinya harus seperti ini supaya nanti ya kita mulai mengumpulkan nilai dan seterusnya. Ini latihan tetap nanti menjadi pertimbangan jangka panjangnya. Jadi anak-anak tolong yang belum mengerjakan dikerjakan. Terima kasih Bu Tina. Ya, terima kasih Pak Loren. Jadi bagi anak-anak yang tadi disebut oleh Pak Loren belum mengerjakan atau mungkin sudah mengerjakan tapi lupa di silakan nanti dicek dan dikerjakan ya anak-anak ya. Setelah makanan khas daerah ya, yang tentunya memiliki cita rasa yang itu khas ya. anak-anak Ini akan masing-masing itu bersama untuk yang belum sarapan boleh sarapan dan dikerjakan. karena untuk selanjutnya apabila akan menggunakan video pengenalan saja dan mengenal suku bangsa yang ada di Indonesia. Indonesia itu terdiri atas 34 provinsi dan setiap provinsi itu memiliki suku bangsa masing-masing, memiliki nama suku bangsa masing-masing. Terima Itu kasih. menjadi kekayaan tadi. Selamat pagi. Dan kita akan Terima kasih Bu Tina. Terima kasih Bu Tina. Terima kasih Bu Tina. Terima kasih Bu Tina. kiranya dalam